Ketegangan global meningkat tajam. Perang antara India dan Pakistan akhirnya pecah. Israel dan Iran saling ancam di Timur Tengah. Rusia memperingatkan Israel terkait serangan ke Gaza. 5 negara dengan kekuatan nuklir besar kini berada di ambang konflik serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita bahas lengkapnya dalam Awas Perang Nuklir Mengintai. Kita ke slide yang pertama. Ya, 2 negara dengan kekuatan nuklir yakni India dan Pakistan telah saling melancarkan serangan. Angkatan Darat India pada hari Rabu merilis komentar publik pertamanya dengan mengatakan bahwa keadilan telah ditegakkan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas serangan Pahalgam, Kashmir beberapa hari lalu. Konflik antara India dan Pakistan ini dimulai setelah terjadinya serangan di lembah Baisaran Pahalgam, Kashmir yang dikuasai India pada 22 April 2025. Dalam serangan itu, sekelompok pria bersenjata membunuh 26 orang. India menuduh kelompok militan yang didukung Pakistan sebagai pelaku. Meski Pakistan membantah keras dari tuduhan serangan tersebut, saling tuduh ini makin memperburuk hubungan kedua negara. Pada Rabu kemarin, India melancarkan serangan udara ke 9 lokasi di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan, menewaskan sedikitnya 31 orang. Pakistan membalas dengan menembak jatuh 5 jet tempur India. Dari sisi kekuatan nuklir, India memiliki sekitar 164 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan hanya memiliki sekitar 170 hulu ledak nuklir saja. India juga mengembangkan sistem peluncuran berbasis darat, laut, dan udara, sementara Pakistan fokus pada senjata nuklir taktis. Arms Control Center menyebut pertukaran nuklir kecil antara India dan juga Pakistan dapat membunuh 20 juta orang dalam seminggu. Jika musim dingin nuklir dipicu, hampir 2 miliar orang di negara berkembang akan berisiko mati karena kelaparan. Atas konflik ini dalam 24 jam terakhir, komentar dan sindiran pun datang. Tidak hanya dari pemimpin kedua negara tersebut, namun juga dari Presiden AS Donald Trump. Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyampaikan pidato di hadapan rakyat Pakistan bahwa kami bertekad untuk membalas darah para martir kami yang tidak bersalah. Tadi malam kami menunjukkan bahwa Pakistan dapat memberikan respons yang sangat hebat untuk pertahanannya, di mana di garis kontrol pertempuran udara berkecamuk selama sekitar 1 jam, pilot Pakistan tetap berada di wilayah udara mereka, pesawat musuh hancur berkeping-keping. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri mengatakan kepada 13 utusan asing di New Delhi bahwa jika Pakistan merespons, maka India akan merespons. Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini juga mendorong deeskalasi antara India dan Pakistan setelah eskalasi tajam antara kedua negara. Ia mengatakan di ruang oval bahwa ia bersedia membantu meredakan ketegangan saat ini. Trump mengatakan, posisi saya adalah saya akur dengan keduanya. Saya mengenal keduanya dengan sangat baik dan saya ingin melihat mereka menyelesaikannya. Saya ingin melihat mereka berhenti dan mudah-mudahan mereka bisa berhenti sekarang. Tak hanya India dan Pakistan, Iran dan Israel pun tengah dibayang-bayangi konflik nuklir. Kita akan ke slide selanjutnya. Ya, ketegangan antara kedua negara ini meningkat, di mana Israel diduga terlibat dalam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Iran membalas dengan meningkatkan aktivitas nuklirnya dan membatasi akses inspeksi internasional. Di sisi lain, mengutip Reuters, 7 ahli senjata Rusia melakukan perjalanan ke Moskow ke Teheran dengan 2 penerbangan pada 24 April dan juga 17 September tahun lalu. Ketujuh warga negara Rusia tersebut dilaporkan ini semuanya memiliki latar belakang militer senior dengan 2 pangkat kolonel dan juga 2 letnan kolonel. Hal ini meningkatkan kekhawatiran akan kolaborasi militer antara Iran dan juga Rusia. Sementara itu, dalam sebuah pernyataan terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan melawan Iran dengan dukungan Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut Iran telah menjadi sponsor teror nomor 1 terhadap Israel. Netanyahu menyampaikan bahwa selama 16 bulan terakhir, Israel telah memberikan pukulan telak terhadap poros teror Iran. Di bawah kepemimpinan kuat Presiden Trump, saya tidak ragu bahwa kita dapat dan akan menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, dari sisi kekuatan nuklir sendiri, Israel diperkirakan memiliki setidaknya 90 hulu ledak nuklir.
Sementara Iran memang belum memiliki senjata nuklir, namun program nuklirnya terus berkembang dengan pengawasan internasional yang terbatas. Ya, peran Rusia juga tidak hanya berhenti untuk ikut membantu Iran, namun Rusia juga mengutuk keras serangan Israel ke Gaza yang menewaskan 413 orang. Pada Maret lalu, Rusia menyebutnya sebagai tindakan tidak bermoral dan pelanggaran hukum internasional. Di sisi lain, peringatan nuklir pun dijatuhkan Rusia ke Israel. Rusia memperingatkan Israel agar tidak menyerang situs nuklir Iran. Menyebut tindakan tersebut dapat membawa malapetaka dan memicu konflik regional yang lebih luas. Apabila kita bandingkan kekuatan nuklir Rusia versus Israel, Rusia ini memiliki sekitar 5.977 hulu ledak nuklir dengan 1.588 di antaranya ini aktif. Ini menjadikannya sebagai negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia. Sebaliknya, meskipun Israel tidak pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir, laporan dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa Israel telah memiliki hulu ledak nuklir. Berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute pada tahun 2023, Israel diperkirakan memiliki 90 hulu ledak nuklir, di mana hulu ledak ini disimpan dan siap digunakan jika diperlukan, meskipun detail lebih lanjut tentang program nuklir Israel sebagian besar tetap dirahasiakan. Ya, pemirsa, dunia kini berada di ujung tanduk dengan 5 negara pemilik senjata nuklir, India, Pakistan, Israel, Iran, dan Rusia terlibat dalam konflik yang terus memanas. Satu kesalahan saja bisa memicu perang nuklir yang dampaknya mengerikan. Puluhan juta korban jiwa, radiasi mematikan, krisis pangan global, hingga perubahan iklim ekstrim. Meski tidak terlibat langsung, Indonesia tetap terancam melalui krisis ekonomi. Lonjakan harga energi, gangguan perdagangan, dan ketidakstabilan regional. Dunia harus segera mendorong diplomasi dan Indonesia perlu mengambil peran aktif sebagai suara damai di tengah potensi bencana global ini.